Hari Raya Waisak di Indonesia tentu saja tidak bisa dilepaskan dari perayaan di Candi Buddha terbesar di negeri ini, Borobudur. Selain sebagai tempat ibadah penting bagi umat Buddha, Borobudur adalah salah satu situs warisan budaya paling terkenal. Candi Borobudur adalah bentuk keserasian pencapaian estetika arsitektur Buddha di Pulau Jawa. Dengan segala keistimewaannya tersebut, situs ini selalu jadi daftar wajib buat siapapun yang berkunjung ke Indonesia. Bagi kita orang Indonesia, pasti ya sudah sangat familiar dan mungkin telah berkali-kali mengunjungi Borobudur, baik pas study tour ataupun liburan keluarga. Meski sudah pada tahu, yuk bareng Daily Play gali lebih dalam pengetahuan kita tentang peninggalan sejarah berharga Indonesia ini. Inilah 10 hal mengejutkan di balik kemegahan Candi Borobudur yang harus kamu ketahui. Sir Thomas Raffles adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Borobudur kepada dunia pada tahun 1814 Masehi. Candi ini mengalami 2 kali pemugaran besar oleh Indonesia dan UNESCO. Awal mulanya Raffles mendengar berita tentang adanya benda purbakala di desa Borobudur. Lantas ia menyuruh anak buahnya bernama Cornelius guna mencari kebenaran berita. Setelah Cornelius menemukannya, lantas ia bersama beberapa prajuritnya membersihkan semua semak belukar yang menutupi candi. Raffles pun menuliskan peristiwa ini dalam bukunya. Candi Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 1991. Arti nama Borobudur sendiri masih menjadi perdebatan antara para sejarawan. Raffles menuliskan Bore Budur untuk bahasa Inggris yang mengacu pada desa Bore dan Budur, yang berarti purba dalam bahasa Jawa. Namun ada yang bilang bahwa Budur di situ berarti gunung. Selain Raffles, teori lain menyebutkan bahwa nama Borobudur diambil dari istilah Sambarabudara, yang berarti gunung yang memiliki teras-teras. Lain lagi halnya dengan etimologi penduduk setempat, bahwa Borobudur adalah sebuah nama yang terpleset dari ujaran para Buddha, menjadi Borobudur. Jika ditarik garis lurus, maka Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut letaknya sejajar. Ketiga candi tersebut bercorak Buddha Mahayana. Seorang ilmuwan yakin Candi Borobudur dibangun di tengah danau purba menyerupai teratai yang tumbuh di permukaan air. Seorang ilmuwan mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun di tengah danau purba, menyerupai teratai yang biasa jadi simbol para Buddha. Walaupun sempat disangkal, pernyataan tersebut kembali menjadi bahan perbincangan tatkala seorang geolog berpendapat bahwa hal demikian bisa saja terjadi dengan beberapa alasan yang dijelaskannya. Dibangun pada Wangsa Sailendra dan rampung pada tahun 825 Masehi pada masa pemerintahan Raja Simaratungga. Konon Wangsa Sailendra yang membangun Candi Borobudur berasal dari Sumatera, dari kerajaan Sriwijaya yang awalnya beragama Hindu lalu beralih memeluk Buddha, sampai kepada keturunan-keturunannya. Foto pertama Candi Borobudur diambil pada tahun 1873 Masehi oleh Isidor van Kinsbergen, seorang Belanda yang ahli di bidang tersebut. Seorang yang ahli di bidang engraving membuat potret pertama Candi Borobudur pada masa kedudukan Hindia Belanda di Nusantara. Borobudur pun menjadi semakin terkenal dan masyhur. Bukan tanpa ancaman, bagian candi terbesar dunia ini pun sering dicuri, terutama bagian kepala arca Buddha karena harganya yang mahal. Ancaman akan kerusakan bangunan candi bukan hanya datang dari kondisi alam, melainkan beberapa kriminalitas dengan mencuri beberapa bagian candi, terutama kepala arca Buddha, yang dipenggal dan mendorongnya sampai jatuh dan patah. Harganya yang tinggi jadi incaran para pencuri untuk dijual kepada para kolektor. Pada tahun 1896 Masehi, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan beberapa bagian candi sebagai cenderamata Raja Thailand pada saat itu. Pada saat Raja Thailand, Chulalongkorn, datang mengunjungi Borobudur, dia amat sangat terpesona dengan kemegahan dan kegemilangan leluhur Pulau Jawa. Pemerintah kolonial akhirnya memberikan cenderamata berupa beberapa potongan arca dan patung yang sangat tak ternilai harganya.
Pada tahun 1980-an, Candi Borobudur pernah mendapatkan serangan bom yang merusak setidaknya 9 stupa. Candi Borobudur pada masa pemerintahan Indonesia ternyata juga sering mendapat ancaman. Akhirnya ancaman paling mengerikan pun datang. Seorang pemimpin radikal meledakkan bom dan menghancurkan stupa-stupa. Stupa yang hancur tersebut pun gagal diselamatkan. Pada akhirnya, dia ditahan dan dipenjara atas serangkaian ancaman bom tersebut. Sebagian relik Candi Borobudur juga tersebar di 6 museum di beberapa negara dunia, termasuk di Museum Louvre, Paris. Tidak cuma di museum-museum Indonesia saja, ternyata akibat kemasyhurannya, banyak dari potongan bangunan candi menyebar ke banyak museum di dunia. Di antaranya Museum Nasional Bangkok sampai Museum Louvre di Paris, Prancis. Kita patut bangga akan semua yang telah Indonesia miliki. Sebagai ungkapan rasa syukur, sudah seharusnya hal-hal di atas paling tidak kita ketahui. Tidak ada hal yang sia-sia dari sebuah pekerjaan, sebuah usaha untuk menolak lupa. Candi Borobudur bukan satu-satunya warisan leluhur. Ada banyak sekali jejak peninggalan nenek moyang yang mungkin belum ditemukan atau malah terabaikan. Oke wet, sekian dulu. Jika suka dengan video ini, silakan klik like. Dan jika ingin video seperti ini selanjutnya, silakan di subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih.